Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya, Lailatul Badriyah dari Prodi Sistem Informasi semester 3 Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang The Theory of Motivation guna memenuhi tugas mata kuliah Achievement Motivation melalui video singkat yang telah saya buat. Konten teori. Macam teori keputusan. Di sini macam teori keputusan itu ada 5, yaitu yang pertama teori hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow Hierarchy of Need. Yang kedua teori X dan teori Y atau XY teori. Yang ketiga ERG teori. Yang keempat teori kebutuhan M-Skalen atau M-Skalen Theory. Dan yang terakhir, teori motivasi Higgins atau Higgins Motivation Theory. Kita langsung masuk ke penjelasan teori yang pertama, yaitu teori motivasi Abraham Maslow, yang mana pada tahun 1943 sampai 1970, Abraham Maslow mengumumkan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjuknya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkatan kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. 5 tingkatan tersebut yaitu dari yang paling atas, aktualisasi diri, terus ke bawah itu ada penghargaan, terus sosial, keamanan, dan fa'ali. Teori yang kedua, yaitu teori motivasi Douglas atau kita biasa sering disebut yaitu teori X dan Y. Yang X itu maksudnya teori negatif dan yang Y itu maksudnya teori positif. Menurut teori X4, pengandaian yang dipegang manajer yaitu ada 4 macam. Di antaranya adalah 1. Karyawan secara inherent tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Dan yang kedua yaitu karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu karyawan akan menghindari tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Next, 4 macam teori Y. Jadi, teori X itu bertolak belakang dengan teori Y. X tadi kan maknanya negatif dan yang Y artinya positif. Ini adalah teori yang positif atau teori Y. Yang pertama, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Yang kedua, orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komitmen pada sasaran. Yang ketiga, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Next, teori kepuasan yang ketiga yaitu Clayton-Alderfer ERG atau kita biasa sering sebutnya ERG Theory. Clayton-Alderfer mengetengahkan teori motivasi ERG yang didasarkan pada keputusan manusia akan keberadaan atau existence, hubungan, relatedness, dan pertumbuhan atau growth. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan
dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Teori selanjutnya yaitu achievement theory atau teori yang dikemukakan oleh Max Cleland pada tahun 1961. Beliau menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, di antaranya yaitu 1. Need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Yang kedua, need for affiliation atau kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan social need-nya Maslow. Yang ketiga yaitu need for power, dorongan untuk mengatur. Teori motivasi yang terakhir yaitu teori yang dikemukakan oleh Herzberg pada tahun 1966. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebutnya faktor Higgins atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Faktor Higgins motivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antara manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya, atau dalam kurung faktor ekstrinsik. Sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan lain sebagainya, dalam kurung faktor intrinsik. Thanks, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya. Dan maaf, mungkin cara penyampaian saya kurang begitu memuaskan karena kondisi tubuh saya sekarang juga lagi kurang fit. Mungkin kata-kata saya kurang jelas atau gimana gitu, mohon dimaafkan ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.